Puji Tuhan, saudara-saudaraku terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Bertemu kembali dalam program Sahabat Doa, di mana melalui program ini setiap hari saudara akan ditopang dalam doa dalam segala pergumulan saudara. Dan saudara juga akan dikuatkan dan diteguhkan melalui kebenaran firman Tuhan. Kalau saudara rindu berlangganan dengan program ini, silakan lihat tombol subscribe di bawah video ini saudara. Kalau tombol subscribe masih berwarna merah, silakan ditekan dan tekan juga tanda loncengnya. Kalau saudara merasa diberkati melalui program ini dan saudara rindu memberkati, saudara butuh informasi lebih lanjut, silakan lihat di kolom deskripsi video ini saudara. Puji Tuhan saudara, kita akan merenungkan firman Tuhan yang akan meneguhkan iman saudara saat kita bersama menaikkan doa-doa dalam segala pergumulan saudara. Itu sebabnya siapkan hati dan pikiran saudara, mari kita berdoa buat firman Tuhan yang akan kita renungkan bersama. Bapa di sorga, saat ini Tuhan, kami kembali bersyukur buat kebaikan dan kemurahan Tuhan. Terima kasih buat waktu yang Tuhan beri bagi kami untuk kami bersama-sama kembali dikuatkan oleh kebenaran firman Tuhan. Untuk kami kembali saling menopang dalam doa. Engkau Allah kami yang berkuasa, Engkau Allah kami yang ajaib, Engkau sanggup menjawab segala doa kami. Itu sebabnya saat ini kami mau berdoa bersama. Ajar kami Tuhan beriman. Oleh firman-Mu iman kami dibangkitkan. Terima kasih Bapa. Berkati hamba dalam menyampaikan firman-Mu, dan berkati setiap anak-anak-Mu ini dalam merenungkan firman-Mu, sehingga setiap mereka diberkati melalui kebenaran firman Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya. Amin. Puji Tuhan saudara. Sebelum kita akan menaikkan doa-doa kita di hadapan Tuhan, terlebih dahulu saya akan menjelaskan satu bagian firman Tuhan yang akan membangkitkan iman saudara ketika saudara menaikkan permohonan-permohonan saudara di hadapan Tuhan. Adapun teks firman tersebut adalah dari Matius pasal 16, mulai ayat 13 sampai ayat yang ke-20. Demikian firman Tuhan. Pengakuan Petrus. Setelah Yesus tiba di daerah Kaisarea Filipi, ia bertanya kepada murid-muridnya, "Kata orang, siapakah anak manusia itu?" Jawab mereka, "Ada yang mengatakan Yohanes Pembaptis, ada juga yang mengatakan Elia, ada pula yang mengatakan Yeremia, atau salah seorang dari para nabi." Lalu Yesus bertanya kepada mereka, "Tetapi apa katamu? Siapakah aku ini?" Maka jawab Simon Petrus, "Engkau adalah Mesias, anak Allah yang hidup." Kata Yesus kepadanya, "Berbahagialah engkau Simon bin Yunus, sebab bukan manusia yang mengatakan itu kepadamu, melainkan Bapa-Ku yang di sorga. Dan aku pun berkata kepadamu, engkau adalah Petrus, dan di atas batu karang ini aku akan mendirikan jemaatku, dan alam maut tidak akan menguasainya. Kepadamu akan kuberikan kunci kerajaan sorga. Apa yang kau ikat di dunia ini akan terikat di sorga, dan apa yang kau lepaskan di dunia ini akan terlepas di sorga." Lalu Yesus melarang murid-muridnya supaya jangan memberitahukan kepada siapapun bahwa ia adalah Mesias. Puji Tuhan saudara, konteks dari firman Tuhan yang telah dibacakan kepada saudara adalah di mana satu kali Yesus bertanya kepada murid-muridnya untuk melihat sejauh mana mereka mengenal dia. Tapi terlebih dahulu Yesus bertanya, "Kata orang, siapakah aku ini?" Lalu kemudian murid-muridnya mengatakan bahwa ada yang mengatakan bahwa dia adalah Yohanes Pembaptis, ada pula yang mengatakan Elia, ada pula yang mengatakan Yeremia atau salah seorang dari para nabi. Lalu Yesus bertanya, "Katamu siapakah aku ini?" Lalu kemudian Simon Petrus menjawab, dan jawaban Simon Petrus itu benar saudara, di mana jawaban Simon Petrus itu didasari oleh pengenalan akan Tuhan, di mana Yesus sendiri berkata bahwa Bapalah yang mengatakan itu kepadamu, kata Yesus. Di mana jawaban Simon Petrus adalah bahwa dia atau Yesus adalah Mesias, anak Allah yang hidup. Saudara, malam hari ini saya rindu kita belajar ini untuk kita memahami dan memiliki pengenalan yang benar akan Tuhan. Karena kepada Dialah kita berseru, setiap hari kepada Dialah kita berdoa, kepada Dialah kita memohon. Dan alangkah pentingnya untuk kita mengenal Allah yang kepadanya kita berseru berdoa bersama.
Itu sebabnya saat ini saudara, saya rindu kita belajar tentang pengenalan akan Tuhan, dan juga apa yang akan terjadi jika kita memiliki pengenalan akan Tuhan di dalam kehidupan kita. Saya percaya firman Tuhan ini akan membangkitkan iman saudara ketika saudara menaikkan pergumulan-pergumulan saudara di hadapan Tuhan. Saudara, ketika Yesus bertanya akhirnya kepada muridnya, "Tetapi apa katamu? Siapakah aku ini?" Kemudian Simon Petrus menjawab, "Engkau adalah Mesias, Anak Allah yang hidup." Mesias artinya adalah juru selamat yang dijanjikan. Jadi ketika Petrus berkata bahwa engkau adalah Mesias, Anak Allah yang hidup, Petrus mengenal Yesus sebagai juru selamat dan mengenal Yesus sebagai Anak Allah, sebagai Tuhan. Jadi intinya pengenalan yang benar, di mana pengenalan Simon Petrus ini dibenarkan oleh Tuhan Yesus. Dan pengenalan yang benar adalah pengenalan di mana dia mengenal, atau kita mengenal, atau anak-anak Tuhan mengenal bahwa Yesus adalah juru selamat dan Tuhan. Itulah inti dari kekristenan saudara, mengenal Yesus sebagai Tuhan dan juru selamat. Kalau saudara rindu mengalami perkara besar dalam hidup saudara, sebentar lagi kita akan belajar apa yang akan dialami oleh orang-orang yang mengenal Yesus sebagai Tuhan dan juru selamat dalam hidupnya. Kalau kita mengenal Yesus dengan benar, kita akan mengalami perkara besar. Malam hari ini saudara, sebelum saudara menaikkan doa-doa saudara di hadapan Tuhan, pastikan saudara mengenal Dia dengan benar. Sebelum saudara memohon di hadapannya, pastikan saudara memiliki pengenalan yang benar akan Dia, di mana saudara mengenal Dia sebagai Tuhan dan juru selamat saudara. Tidak ada artinya saudara mengalami mujizat tanpa mengenal Dia sebagai juru selamat dalam kehidupan saudara. Tidak ada artinya saudara diberkati berlimpah-limpah, tetapi saudara tidak memiliki pengenalan akan Dia bahwa Dialah Tuhan dan juru selamat saudara. Itu sebabnya miliki pengenalan akan Tuhan dengan benar. Apakah isi dan inti dari pengenalan yang benar akan Tuhan? Kita mengenal Dia sebagai Tuhan dan juru selamat kita. Dan kemudian saudara, apa yang akan terjadi jika di dalam hidup kita mengenal Dia sebagai Tuhan dan juru selamat kita? Lihat saudara apa yang dikatakan Yesus, ayat 17. Kata Yesus kepadanya, "Berbahagialah engkau Simon bin Yunus, sebab bukan manusia yang mengatakan itu kepadamu, melainkan Bapa-Ku yang di sorga." Orang yang memiliki pengenalan akan Tuhan dengan benar disebut sebagai orang yang berbahagia. Saya percaya setiap kita merindukan kebahagiaan, sukacita di dalam kehidupan kita. Kenapa kita berjuang? Karena kita rindu kebahagiaan. Kenapa malam hari ini kita bersama-sama berdoa? Karena kita rindu kebahagiaan. Kenapa saudara melakukan apa yang saudara lakukan dalam kehidupan saudara sehari-hari? Karena saudara merindukan, mengharapkan, mendambakan kebahagiaan dalam kehidupan saudara. Dan tahukah saudara, kebahagiaan yang sejati itu dialami, dimiliki oleh orang yang mengenal Dia dengan benar. Jika saya dan saudara mengenal Yesus dengan benar, kebahagiaan bagian kita. Mengenal Dia sebagai Tuhan dan juru selamat kita, maka kebahagiaan menjadi bagian kita. Lalu kemudian ayat 18 saudara, "Dan aku pun berkata kepadamu, engkau adalah Petrus, dan di atas batu karang ini aku akan mendirikan jemaatku, dan alam maut tidak akan menguasainya." Setelah Petrus menunjukkan pengenalannya kepada Yesus yang benar, maka Yesus pun berkata, "Aku pun berkata engkau adalah Petrus." Terlepas dari perdebatan tentang ayat ini saudara, tetapi hal yang saya mau tegaskan di sini adalah bahwa ketika Petrus menyatakan pengenalannya akan Tuhan, Tuhan sendiri, Yesus sendiri mengatakan bahwa engkau adalah Petrus. Artinya apa? Yesus juga mau menegaskan bahwa jika engkau mengenal aku pun mengenal engkau, aku pun memahami engkau, aku pun mengerti segala sesuatu dalam hidupmu. Jadi orang yang mengenal Tuhan dengan benar dikenal oleh Tuhan dengan benar. Hari ini kalau saudara rindu dalam kehidupan saudara, Tuhan tahu segala sesuatu dan Tuhan perhatikan segala sesuatu dalam kehidupan saudara. Dia mengerti segala sesuatu. Dia memahami segala sesuatu dalam kehidupan saudara. Miliki pengenalan akan Dia, karena orang yang mengenal Tuhan dengan benar dikenal oleh Tuhan. Apakah ada anak Tuhan yang tidak dikenal oleh Tuhan? Atau adakah orang-orang yang mengatakan dirinya sebagai pengikut Tuhan tidak dikenal oleh Tuhan? Akan banyak saudara. Bukankah
Nanti pada hari-hari terakhir orang-orang berkata, bukankah aku melakukan ini, melakukan itu, melakukan ini demi namamu? Apa kata Tuhan? Aku tidak mengenal engkau, enyahlah engkau. Siapa yang dikenal oleh Tuhan? Orang yang mengenal Dia dengan benar. Hari ini miliki pengenalan akan Tuhan dengan benar, maka dia pun mengenal saudara. Dia tahu segala sesuatu, dia mengerti segala sesuatu. Masalah persoalan saudara malam hari ini dia tahu, dia mengerti. Dan kemudian yang terakhir, ayat 19, kepadamu akan kuberikan kunci kerajaan sorga. Apa yang kau ikat di dunia ini akan terikat di sorga, dan apa yang kau lepaskan di dunia ini akan terlepas di sorga. Kembali saudara, ayat yang sering diperdebatkan, tetapi malam hari ini saya tidak mau berdebat. Malam hari ini yang saya mau tegaskan, inti dari ayat ini sebenarnya, Tuhan mau menegaskan bahwa apa yang kau kerjakan di dunia ini, kuasa sorga juga ikut bekerja. Karena dikatakan apa yang kau ikat di dunia ini terikat di sorga, apa yang kau lepaskan di dunia ini terlepas di sorga. Artinya apa? Kuasa ilahi ikut bekerja dalam apa yang kita kerjakan. Kuasa Allah, kuasa sorga ikut campur tangan dalam apa yang kita kerjakan. Saya percaya malam hari ini kita rindu Allah bekerja dalam doa-doa kita. Kita rindu Allah campur tangan dalam seruan kita malam hari ini. Dan kalau saya dan saudara memiliki pengenalan yang benar akan Tuhan, kuasa sorga, kuasa ilahi ikut bekerja di dalam kehidupan kita. Puji Tuhan saudara, kita sungguh bersyukur buat firman Tuhan yang telah kita renungkan bersama buat malam hari ini. Sebelum saudara menaikkan doa-doa saudara, biarlah firman Tuhan ini membangkitkan iman saudara, bahwa saudara memiliki pengenalan yang benar kepada Dia yang kepadanya hari ini saudara berdoa berseru. Kalau saudara memiliki pengenalan yang benar akan Dia, berbahagialah hidupmu. Kalau saudara memiliki pengenalan yang benar akan Dia, Dia pun akan mengenal, mengerti, memahami hidup saudara. Kalau saudara memiliki pengenalan akan Dia, kuasa ilahi akan ikut campur tangan. Malam ini kuasa sorga ikut campur tangan, kuasa ilahi ikut campur tangan dalam hidup saudara yang mengenal Dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat saudara. Puji Tuhan saudara, biarlah firman Tuhan ini membangkitkan iman saudara. Mari naikkan doa saudara dengan sungguh di hadapan Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Puji Tuhan saudara, saya percaya kebenaran firman Tuhan yang telah kita renungkan bersama telah membangkitkan iman saudara. Dan tiba waktunya saat ini untuk kita akan berdoa bersama. Kita akan berseru kepada Allah. Dia Allah yang baik, Dia Bapa yang peduli kepada setiap kita. Itu sebabnya apapun yang menjadi pergumulan saudara, mari datang kepada Dia dengan iman yang benar, dengan percaya bahwa Dia sanggup untuk menolong saudara. Datanglah kepada Dia dengan sikap yang benar, rendahkan diri, rendahkan hati di hadapan Tuhan. Dia Allah yang akan menjawab doa-doa dan permohonan kita di hadapannya. Puji Tuhan saudara, sebelum saya akan berdoa bagi saudara, sebelum saya akan menopang saudara dalam doa-doa saudara, mari terlebih dahulu, jika saudara punya pergumulan khusus, topik doa khusus, mari datang kepada Tuhan. Berserulah kepada Dia, ungkapkan isi hati saudara, ungkapkan pergumulan dan topik doa khusus saudara saat ini kepada Tuhan. Mari berdoa saudara. Haleluya, haleluya. Bapa yang baik, saat ini Tuhan, dengarkan seruan anak-anak-Mu. Mungkin ada pergumulan-pergumulan mereka secara pribadi saat ini. Ada beban dan persoalan mereka secara pribadi saat ini. Tuhan tolong anak-anak-Mu. Tuhan lawat anak-anak-Mu. Tuhan campur tangan dalam kehidupan anak-anak-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dalam nama Yesus Engkau mendengar segala pergumulan-pergumulan pribadi mereka. Dan Engkau menjawab mereka ya Tuhan. Engkau Allah yang berkuasa, Engkau Allah yang peduli, Engkau Allah yang sanggup untuk menjawab segala pergumulan pribadi anak-anak-Mu ya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan yang menolong mereka, Tuhan yang campur tangan atas segala topik-topik doa khusus mereka saat ini. Terima kasih Bapa di sorga. Dan saat ini Tuhan, hamba menopang mereka dalam pergumulan-pergumulan doa mereka. Bapa yang baik, terlebih dahulu saya berdoa buat kesehatan anak-anak-Mu. Terima kasih jika anak-anak-Mu saat ini sedang ada dalam keadaan sehat.
Hamba berdoa biarlah Tuhan yang campur tangan, biar Tuhan terus memberi kesehatan bagi setiap anak-anak-Mu ya Tuhan, yang sedang mendengarkan renungan ini, yang sedang berdoa bersama kami saat ini. Jika ada anak-anak-Mu yang sedang mengalami sakit penyakit, hamba berdoa apapun yang menjadi penyakitnya, Tuhan tolong. Engkau Allah yang ajaib, Engkau Allah yang sanggup melakukan mujizat, Engkau Allah yang sanggup melakukan perkara yang besar. Tidak ada yang mustahil bagimu. Apapun yang menjadi penyakit anak-anak-Mu ya Tuhan, apapun yang menjadi penyakit dalam tubuh mereka saat ini, Tuhan sembuhkan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Engkau Allah yang menyatakan mujizat-Mu, Engkau Allah yang campur tangan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya. Bapa yang baik, ada orang-orang yang membutuhkan sokongan doa dalam penyakit asam lambung mereka. Saat ini hamba berdoa, Tuhan, ulurkan tangan-Mu bagi anak-anak-Mu yang sedang mengalami sakit asam lambung. Netralkan asam lambungnya ya Tuhan, dan berikan kesehatan pemulihan yang sempurna bagi anak-anak-Mu. Dalam nama Yesus, sembuhkan anak-anak-Mu ya Tuhan. Nyatakan mujizat-Mu untuk kesembuhan mereka. Sembuhkan penyakit asam lambungnya dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Mereka disembuhkan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Saudara yang mengalami sakit saat ini, taruh tangan kiri saudara di bagian tubuh saudara yang sakit dan angkat tangan saudara kepada Tuhan. Harapkan mujizat dari Tuhan terjadi dalam kehidupan saudara. Kalau saat ini saudara sedang mengalami sakit asam lambung, taruh tangan kiri saudara di dalam perut saudara, dan saat ini Tuhan menjamah saudara. Bagian tubuh saudara yang sakit disembuhkan Tuhan. Asam lambung saudara dipulihkan Tuhan. Berharap, percaya kepada Tuhan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Apapun yang menjadi penyakit anak-anak-Mu, mungkin ada anak-anak-Mu yang sedang mengalami sakit diabetes ya Tuhan. Dalam nama Yesus, ulurkan tangan-Mu, jamah anak-anak-Mu yang sedang mengalami sakit diabetes. Tuhan pulihkan kadar gula dalam darahnya. Dalam nama Tuhan Yesus, kerjakan kesembuhan bagi anak-anak-Mu yang mengalami sakit diabetes ya Tuhan. Nyatakan kuasa-Mu, nyatakan mujizat-Mu, nyatakan campur tangan-Mu yang besar dalam kehidupannya. Sembuhkan anak-anak-Mu yang mengalami sakit diabetes. Jika ada mereka yang mengalami kolesterol ya Tuhan, yang hiperkolesterol, Tuhan campur tangan, Tuhan memulihkan, Tuhan menetralkan ya Tuhan kadar kolesterol dalam darahnya. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, dalam nama Yesus, kerjakan kesembuhan, nyatakan mujizat-Mu, nyatakan perkara yang besar, nyatakan mujizat-Mu Bapa, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Hamba juga berdoa, jika ada anak-anak-Mu yang mengalami hipertensi, Tuhan tolong, Tuhan tolong, Tuhan normalkan tekanan darahnya Tuhan, netralkan tensinya, dalam nama Tuhan Yesus. Berikan kesehatan bagi anak-anak-Mu, nyatakan kuasa-Mu, nyatakan mujizat-Mu dalam nama Tuhan Yesus. Jika ada anak-anak-Mu yang mengalami sakit asam urat, Engkau juga Allah yang sanggup memulihkan dalam nama Tuhan Yesus. Kerjakan kesembuhan dalam nama Tuhan Yesus. Dalam nama Yesus, ada banyak permohonan doa untuk sembuh dari penyakit jantung. Dalam nama Tuhan Yesus, jika ada anak-anak-Mu yang saat ini mengalami sakit jantung, ulurkan tangan-Mu, nyatakan mujizat-Mu, nyatakan campur tangan-Mu. Oleh bilur-bilur-Mu dia disembuhkan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Jika ada anak-anak-Mu yang mengalami sakit ginjal, Tuhan saat ini tolong anak-anak-Mu Bapa, kerjakan kesembuhan bagi anak-anak-Mu yang mengalami sakit ginjal. Ulurkan tangan-Mu, Tuhan jamah, Tuhan pulihkan, Tuhan sembuhkan dalam nama Tuhan Yesus. Sempurnakan kembali fungsi ginjalnya Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus. Bahkan jika ada anak-anak-Mu yang mengalami sakit kanker ya Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan tolong,
Engkau Allah yang sanggup memulihkan dan menyembuhkan anak-anak-Mu dari sakit kanker. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan tolong dalam nama Yesus. Bapa yang baik, ada permohonan doa untuk sembuh dari sakit getah bening. Dalam nama Yesus, nyatakan kuasa-Mu, nyatakan mujizat-Mu, sembuhkan Tuhan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Jika ada anak-anak-Mu yang mengalami sakit lever, juga Tuhan tolong kerjakan kesembuhan dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus. Jika ada yang migrain, juga Tuhan sembuhkan dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus. Apapun yang menjadi penyakit anak-anak-Mu, mungkin ada penyakit mereka yang belum disebutkan saat ini, Tuhan tolong, Tuhan campur tangan, Tuhan nyatakan mujizat-Mu, sembuhkan anak-anak-Mu apapun yang menjadi penyakit mereka. Dalam nama Yesus, sembuh dalam nama Yesus. Engkau disembuhkan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya, haleluya. Bapa yang baik, saat ini kami percaya jamahan Tuhan, kami percaya mujizat Tuhan. Tuhan kerjakan kesembuhan bagi setiap anak-anak-Mu ya Bapa, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Bapa yang baik, saat ini Tuhan, kami juga berdoa bagi anak-anak-Mu dalam profesi mereka masing-masing ya Tuhan. Saat ini hamba berdoa bagi setiap anak-anak-Mu yang berprofesi sebagai pengusaha, sebagai pebisnis, apapun bidang usaha dan bisnis mereka. Tuhan tolong anak-anak-Mu Bapa, Tuhan campur tangan biar usaha dan bisnisnya bisa maju, bisa berkembang, sehingga anak-anak-Mu bisa jadi kemuliaan bagi nama Tuhan dan jadi berkat bagi banyak orang. Berkati segala usaha dan bisnisnya, biar semuanya semakin maju dan semakin berkembang, sekalipun di masa-masa sulit seperti ini Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Bapa yang baik, hamba berdoa bagi para petani Tuhan. Tolong anak-anak-Mu yang berprofesi sebagai petani, berkati apa yang mereka tanam, berkati apa yang mereka pelihara, biar mereka juga semakin berkembang, ekonomi mereka semakin bertumbuh. Mereka sebagai petani ya Tuhan, berkati ya Bapa, biar para petani semakin makmur dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Tolong anak-anak-Mu yang berprofesi sebagai petani, Tuhan campur tangan. Bapa yang baik, hamba juga berdoa bagi anak-anak-Mu yang berprofesi sebagai honorer. Tuhan juga memberkati anak-anak-Mu. Tuhan tolong mereka Tuhan. Tuhan buka jalan bagi mereka. Engkau yang campur tangan buat karir mereka ya Tuhan, dalam nama Yesus. Bahkan para pegawai berkati semuanya ya Tuhan. Para PNS berkati semuanya, ajar mereka mengabdi bagi bangsa ini. Tuhan campur tangan, Tuhan tolong anak-anak-Mu untuk mengerjakan yang terbaik bagi bangsa ini, dan berkati karir mereka sebagai PNS, sebagai pegawai, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dalam nama Yesus. Bahkan kami berdoa ya Tuhan, buat para medis, Tuhan juga memberkati mereka, baik dokter, baik perawat, bidan, semuanya Tuhan. Tuhan campur tangan, Tuhan pakai mereka, berkati mereka untuk merawat jiwa-jiwa, untuk kesembuhan mereka dalam nama Yesus. Berkati para medis, Tuhan campur tangan, Tuhan memberkati. Bapa yang baik, hamba berdoa bagi para buruh juga, Tuhan campur tangan, tolong anak-anak-Mu dalam pekerjaan mereka. Tuhan menjagai, melindungi dan menyertai mereka dalam segala pekerjaan mereka dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Bapa yang baik, berkati juga TNI Polri ya Tuhan. Tuhan campur tangan, berkati mereka Bapa dalam mengabdi bagi bangsa dan negara ini. Tuhan tolong mereka, Tuhan memberkati mereka. Hamba berdoa bagi para pensiunan juga, Tuhan campur tangan. Bagi para pensiunan, Tuhan tolong mereka, Tuhan bekerja dalam kehidupan mereka. Di masa tua mereka, Tuhan berikan damai sejahtera sukacita dalam hidup mereka hari demi hari. Berkati anak-anak-Mu yang mungkin dalam situasi pengangguran saat ini, mereka tidak punya pekerjaan. Tolong Tuhan, Engkau yang membuka pintu bagi mereka untuk mereka bisa mendapatkan pekerjaan.
dalam nama Yesus Kristus. Bahkan hamba berdoa bagi para pejabat di pemerintahan di bangsa ini, mulai dari Bapak Presiden, Wakil Presiden, para menteri, wakil-wakil rakyat. Tuhan memberkati semuanya, para pemimpin-pemimpin daerah, gubernur, bupati, camat, sampai jajaran yang paling rendah sekalipun. Tuhan memberkati mereka semua untuk mengabdi bagi bangsa ini. Tuhan campur tangan dalam nama Yesus. Bapa yang baik, mungkin ada pekerjaan-pekerjaan anak-anakmu yang belum disebutkan, tetapi Engkau kiranya yang memberkati mereka dalam profesi dan pekerjaan mereka, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya. Bapa yang baik, hamba berdoa bagi masa depan setiap anak-anakmu yang sedang mendengarkan renungan sahabat doa ini. Berkati masa depan mereka, sehingga ke depan mereka semakin berhasil bagi kemuliaan nama Tuhan. Berkati Engkau yang menjamin masa depan setiap anak-anakmu ya Bapa. Dalam nama Yesus, ini doa kami, ini seruan kami ya Tuhan. Tuhan yang campur tangan. Kami percaya Bapa, doa kami didengar oleh Tuhan. Engkau Allah yang campur tangan dan menjawab doa-doa kami. Bahkan hamba teringat juga bagi anak-anakmu yang masih dalam studi, dalam bangku pendidikan. Jamah mereka Tuhan, persiapkan mereka ya Tuhan untuk semakin maju dan berkembang dalam pendidikan mereka, sehingga kelak mereka bisa berhasil dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Bapa, inilah doa kami, inilah seruan kami. Engkau Allah kami yang sanggup menjawab segala doa dan permohonan kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Allah kami yang ajaib, kami naikkan doa kami dan kami percaya Engkau menjawab doa kami dalam nama Yesus. Haleluya, haleluya, amin. Puji Tuhan saudara. Kalau saat ini saudara mengalami mujizat Tuhan setelah kita berdoa bersama, silahkan saksikan mujizat yang saudara alami di dalam Tuhan malam hari ini. Kalau mungkin selama ini saudara sudah mengalami mujizat setelah kita berdoa bersama, silahkan disaksikan, tuliskan kesaksian saudara di kolom komentar video ini saudara, supaya teman-teman seiman yang lain imannya bisa dikuatkan melalui mujizat yang saudara alami di dalam kehidupan saudara. Puji Tuhan saudara, kalau saudara belum berlangganan dengan channel ini, maka segeralah berlangganan. Silahkan lihat tombol subscribe di bawah video ini. Kalau tombol subscribe masih berwarna merah, silahkan ditekan dan tekan juga tanda loncengnya. Maka dengan demikian setiap hari saudara akan mendapatkan video renungan baru dan kita akan berdoa bersama. Kalau saudara merasa diberkati melalui program sahabat doa ini saudara, dan saudara rindu memberkati, saudara rindu memberi persembahan syukur, dan saudara butuh informasi lebih lanjut, silakan lihat di kolom deskripsi di bawah video ini saudara. Puji Tuhan saudara, Tuhan kiranya memberkati kehidupan saudara. Malam hari ini saudara beristirahat dalam damai sejahtera Tuhan, dan besok saudara dibangunkan dengan tidak kekurangan satu apapun, dan Tuhan tetap menyertai dan memberkati kehidupan saudara. Puji Tuhan saudara, Tuhan kiranya memberkati setiap saudara dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin.